Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sering dengar perkataan bertobat. Dan saudara, pertobatan itu dilakukan bukan hanya sekali dalam hidup kita. Namun itu terjadi terus-menerus berulang-ulang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bertobat artinya kita harus kembali kepada Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kata bertobat merupakan kata yang umum. Bukan hanya khusus terminologi orang Kristen. Namun bagaimanakah orang Kristen perlu memahami tentang bertobat itu? Saudara, ada kata yang mirip dengan kata bertobat, yaitu kata menyesal. Saudara, apa bedanya menyesal dengan bertobat di dalam konteks iman Kristen? Saudara, menyesal menurut konteks iman Kristen itu lahir dari seseorang yang mengalami kerugian atau penderitaan karena dosa-dosanya, maka dia menyesal. Tetapi bagaimana dengan pertobatan? Saudara, pertobatan lahir dari seseorang yang dicelikkan mata rohaninya. Atau dengan bahasa lain, dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Sehingga orang berdosa ini melihat kasih karunia Tuhan di dalam Kristus. Yang memampukan orang itu melihat akan dosa-dosanya. Melihat betapa binasanya dia. Betapa dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Hanya kasih Kristus yang sanggup menyelamatkan dia. Saudara, bertobat dalam iman Kristen adalah buah dari seseorang dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Bertobat itu hasil dari seorang yang selik rohaninya. Mari kita membaca Hosea pasal yang ke-6. Mari kita berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukan mereka dengan perantara nabi-nabi, aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia, dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah, lebih daripada korban-korban bakaran. Tetapi mereka itu telah melangkai perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Gilead adalah kota para penjahat, penuh dengan jejak darah. Seperti gerombolan menghadang, demikianlah persekutuan para imam. Mereka membunuh di jalan ke Sikem. Sungguh mereka melakukan perbuatan mesum di antara kaum Israel. Telah kulihat hal-hal yang mengerikan. Di sana ada Efraim bersundal dan Israel telah menajiskan diri. Juga bagimu, hai Yehuda, telah ditentukan penuaian apabila aku memulihkan keadaan umatku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini adalah ajakan atau panggilan Tuhan kepada bangsa Israel untuk mereka bertobat dari penyelewengan mereka. Saudara, panggilannya ini sangat luar biasa. Karena bangsa Israel mengalami pendisiplinan Tuhan dengan keras. Panggilan Tuhan ini bagaikan panggilan seorang bapa kepada anak-anaknya. Saudara, didikan Tuhan adalah agar umat Tuhan kembali kepada Tuhan. Demikianlah ketika Tuhan mendidik kita. Yang Tuhan maksudkan adalah supaya engkau dan saya kembali kepada kasih Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, pertobatan yang sesungguhnya adalah mengenal Tuhan. Dan lebih sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Karena memang itulah yang Tuhan rindukan bagi kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita.
Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara, panggilan pertobatan adalah panggilan kasih karunia Tuhan. Saudara, Alkitab dengan tegas mengatakan, marilah kita berbalik kepada Tuhan. Namun saudara, kalimat berikutnya dikatakan, ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari ketiga, ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Saudara, apa artinya? Saudara, seorang tidak sanggup bertobat kecuali Tuhan. Dia menghidupkan dan membangkitkan dia sehingga dia bisa hidup di hadapannya. Saudara, seringkali orang menganggap remeh di dunia ini. Orang dengan perbuatannya dia bisa hidup di hadapan Tuhan. Saudara, tidak demikian. Saudara-saudara, Alkitab berkata, bagaimana saudara dan saya bisa hidup di hadapannya? Yaitu Tuhan menghidupkan kita dan membangkitkan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara, apa artinya? Artinya Tuhan memang ingin engkau dan saya mengenal Tuhan. Saudara, tentu mengenal Tuhan bukan berdasarkan kekuatan, hikmat, inisiatif kita dan kepintaran kita. Sebagaimana kalau kita mengenal orang lain, saudara, kita perlu bagaimana orang itu memberitahukan kepada kita siapa dirinya, apatah lagi Tuhan. Saudara, panggilan mengenal Tuhan adalah panggilan untuk percaya kepada penyataan Tuhan kepada kita. Dan penyataan yang ultimate itu adalah ketika Kristus menyatakan diri, memperkenalkan diri kepada kita. Saudara, barang siapa mengenal Yesus Kristus, dia mengenal Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pertobatan yang sesungguhnya itu adalah mengenal Tuhan. Dan kita tahu apakah kita menjadi orang yang bertobat, yaitu ketika kita lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Tuhan, lebih rindu lagi mengenal Tuhan. Saudara, itulah tanda engkau dan saya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, sudah bertobat. Karena pertobatan itu terjadi ketika mata rohanimu dicelikan. Engkau melihat apa yang paling berharga dalam hidupmu, yaitu Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada seorang pun yang sanggup hidup di hadapan Allah, kecuali Allah menghidupkan dia dan membangkitkan dia melalui karya Roh Kudus ketika dia percaya Yesus. Sehingga dia bisa hidup di hadapan Tuhan. Saudara, hidup di hadapan Tuhan itu artinya hidup di dalam kasih karunia-Nya. Di mana terang Tuhan bercahaya atasnya, kasih karunia Tuhan menaungi dia, belas kasihan Tuhan atas dia. Saudara, itulah hidup di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, sebagai orang percaya, engkau dan saya sesungguhnya tiap hari ada hidup di hadapan Tuhan, yaitu di bawah kasih karunia-Nya. Yang kedua, saudara, Tuhan menyukai kasih setia kita kepadanya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara, apa artinya dari firman Tuhan ini? Saudara, artinya adalah Tuhan dan kita tidak dibangun secara transaksional. Tidak dibangun tergantung apa yang kau perbuat kepada dia, apa yang kau berikan kepada dia. Tidak tergantung apakah engkau baik atau tidak baik, tidak. Tetapi saudara-saudara, engkau dan Tuhan dibangun atas dasar relasi. Saudara, ketika bicara relasi, maka itu berbicara kasih. Ketika bicara relasi, maka itu bicara perjanjian. Disitulah Tuhan berkata, Tuhan menyukai kasih setia. Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita, Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang membangun perjanjian dengan umatnya. Saudara, melalui perjanjian itulah kita baru mengerti
Apa itu Tuhan yang penuh kasih dan setia? Saudara, tanpa perjanjian, kita tidak paham bagaimana Tuhan setia. Saudara, dengan perjanjian yang kekal, kita mengerti akan kasih Tuhan yang kekal dan kesetiaan Tuhan yang terus-menerus. Saudara, Tuhan membangun Dia dengan kita. Bukan berdasarkan perbuatan kita, tapi berdasarkan relasi, hubungan yang dekat, persekutuan. Disitulah Tuhan berkata, aku menyukai kasih setia daripada korban sembelihan. Saudara, korban sembelihan menggambarkan ibadah. Saudara, Tuhan membangun antara engkau dengan Dia, bukan atas dasar ibadahmu, bukan. Tetapi atas dasar perjanjian. Saudara, di dalam Kristus dan oleh darahnya, kita menerima perjanjian yang kekal, yaitu relasi yang selama-lamanya dengan Tuhan. Itu yang disebut dengan hidup yang kekal. Dan saudara, Tuhan yang berjanji, yang memegang perjanjian adalah Tuhan yang mengasihi kita selama-lamanya dan yang setia kepada perjanjiannya. Oleh karena itu saudara, Tuhan menyukai kasih setia. Dan saudara, seluruh pelayanan kita, ibadah kita, perbuatan baik kita, dan lain sebagainya, hal-hal yang baik, itu adalah buah daripada kasih setia. Saudara, jangan sebaliknya. Ibadah untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Perbuatan baik untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Saudara, bukan demikian. Saudara, semuanya itu tidak akan mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan hanya cocok ketika engkau merendahkan diri dan engkau berkata, Tuhan, saya tidak sanggup. Saya bangkrut. Saya tidak berdaya. Saya pasti binasa. Tuhan Yesus tolong saya. Saudara, pada saat itu, kasih karunia berlaku di dalam kehidupanmu. Saudara, Tuhan menyukai kasih setia. Bagaimana dengan saudara? Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami menjadi orang yang celik mata rohani kami. Betapa berharganya kasih setia Tuhan. Supaya kami boleh hidup di hadapan Tuhan tiap hari. Ya Tuhan, terima kasih. Karena hidup di hadapan Tuhan bukan karena usaha kami, semata-mata karena Tuhan menghidupkan kami. Tuhan membangkitkan kami, sehingga kami boleh ada di hadapan Tuhan, yaitu di hadapan kasih karunia Tuhan. Di dalam kehidupan kami tiap hari, sehingga kami tahu ya Tuhan, ada pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.